Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas Dapodik 2024 kembali gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kami berikan itu cara sinkronisasi aplikasi Dapodik 2024 gitu. Nah, jika di Dapodik teman-teman itu sudah valid semua datanya atau tidak ada yang invalid, silahkan sinkron saja. Kalau warning itu masih bisa sinkron. Artinya apa? Kita mengirim data sementara dulu ke server pusat gitu ya, atau istilahnya itu store, supaya nanti begitu Dapodiknya ada sesuatu error dan sebagainya, data kita akan aman. Jadi yang sudah kita kerjakan itu tidak akan sia-sia gitu teman-teman ya. Itu sarannya, silahkan sinkronisasi secara bertahap gitu. Nah, tentunya sebelum melakukan sinkronisasi ada beberapa tahapan yang perlu kita laksanakan supaya nanti proses sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, langkah yang pertama teman-teman itu lakukanlah clear history ya. Jadi membersihkan riwayat, di mana di sini ada tanda titik 3, kita klik. Nah, di sini ada history atau riwayat ya. Kita klik di sini, kita ke history. Nah, kemudian kita clear browsing data gitu. Di basic atau dasar ya, kita pilih all time atau semua waktu. Nah, ini kita centang semua. Kemudian kita clear data. Nah, ya. Oke, sudah. Kemudian kita ke history lagi, kita clear browsing data, kita ke advance atau lanjutan, kita pilih all time lagi, semua waktu ya. Ini kita centang semua ya. Kalau ingin passwordnya dicentang silakan, tapi jika passwordnya ingin tetap tersimpan itu silakan tidak usah dicentang ya, tapi yang lain centang semua. Kalau sudah, klik clear data. Oke, sudah selesai. Kita tutup dulu tabulasi ini ya. Nah, sekarang kita ke Dapodik. Karena baru saja clear history, ini tentunya kita harus login lagi. Kita refresh dulu ya. Oke, kita refresh. Kita masuk lagi teman-teman ya. Jadi silahkan ikuti tahapannya supaya nanti sinkronisasi teman-teman itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jangan tampilkan lagi. Nah, ini kan kami belum sinkron ya. Ini belum sinkron. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang bagus itu sinkronnya itu secara bertahap. Jangan nunggu selesai dulu pekerjaannya. Selagi sudah valid, artinya valid di sini tidak ada yang invalid gitu. Silahkan sinkron. Kalau masih warning, itu kita masih bisa sinkron gitu ya. Istilahnya kita menyimpan data di server pusat untuk keamanan Dapodik kita. Jadi jika terjadi sesuatu pada Dapodik, pekerjaan kita tidak sia-sia jika memang sudah sinkron gitu ya. Jadi kami sarankan silahkan sinkron secara bertahap. Nah, untuk sinkron ini kita tidak menggunakan akun operator, tapi kita menggunakan akun kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Caranya di sini ya, di pengaturan, kemudian ke tukar akses pengguna, masukkan kode registrasi sekolah ya, kita oke. Kemudian kita cari nama kepala sekolahnya, karena yang berhak sinkron itu ya menggunakan akun kepala sekolah ya. Oke, kita tunggu. Jangan tampilkan lagi. Nah, ini kan belum sinkron ya. Nah, kita lakukan dulu validasi. Jangan langsung sinkron teman-teman ya. Kita lakukan validasi lokal dulu. Nah, ini sekolah sudah aman ya. Kita centang semua ini ya. Kita centang. Kita klik semua ya. Kita klik semua. Tunggu, ini sedang menyelesaikan. Untuk referensi biasanya agak lama ini ya. Nah, ini kan di kami juga teman-teman itu ada yang masih warning ya. Ini masih bisa sinkron. Ini nanti akan kami selesaikan setelah sinkron gitu ya. Nah, ini yang pasti itu di sininya harus 0 semua teman-teman kalau ingin sinkron. Jadi invalidnya sudah tidak ada
ya, sudah tidak ada invalidnya. Kalau warning seperti ini masih bisa kita simpan dulu di server pusat. Nah, jika ini sudah kita klik semua, lalu kita ke sinkronisasi ya, kita klik ya, kita lanjut, kita refresh dulu ya, kita tampilkan semua. Nah, ini kita centang semua teman-teman ya. Ini bukti kita mau laporan gitu, kita menyetujui ini buktinya dengan dicentang. Nah, kita centang semua. Mohon bersabar teman-teman ya, supaya apa, supaya teman-teman yang OPS baru itu semakin paham, walaupun sudah paham ya. Konfirmasi isian data, ini pastikan dicentang semua ya. Lanjut sinkron. Nah, di sini jika ada ruangannya silahkan pilih ya, jika tidak ada ya pilih tidak gitu ya. Kita simpan dan lanjut, kita klik ya, kita lanjut, kita klik ya. Oke ya, terhubung ke internet gitu. Jadi silakan ini internetnya itu paling tidak stabil ya gitu. Oke, kita lakukan sinkronisasi saja langsung ya. Kita klik di sini. Nah, melakukan pengecekan. Kita tunggu sampai dengan selesai teman-teman. Ya, ini bersabar. Oke, proses sedang berjalan ya. Ini saya sinkron di jam atau pukul 23:34 ya. Ini saya sinkron jam setengah 12 malam. Jadi jika ingin teman-teman sukses sinkronnya itu silahkan pilih waktu yang tepat. Biasanya sebelum maghrib itu bagus ya servernya, karena yang lain lagi istirahat gitu. Yang kedua, lakukan di malam hari, contoh ini jam setengah 12. Jika masih terkendala silahkan dini hari gitu ya. Supaya apa? Supaya sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik gitu. Artinya yang lain sedang istirahat, kita sinkron gitu. Tapi yang pasti kitanya ya istirahat dulu gitu ya. Jangan terlalu diporsir. Nah, ini lumayan nih ya. Agak cepat nih sinkronnya, kita tunggu. Nah, jadi begitu teman-teman ya, sambil menunggu proses sinkronisasi ini selesai. Jadi begitu sinkron itu tidak usah menunggu lengkap dulu datanya. Yang penting datanya valid. Artinya valid di sini tidak ada yang invalid. Gitu. Silahkan sinkron saja. Supaya apa? Supaya data kita terkirim ke pusat gitu ya. Nah, ini mengakhiri proses ya. Kita tunggu. Jadi kalau data kita sudah terkirim ke pusat, jika terjadi sesuatu pada dapodik kita, error dan sebagainya, data kita akan aman gitu. Sinkron itu ada yang warning pun tak masalah ya, tak masalah, masih bisa sinkron. Nah, ini biasanya di mengakhiri proses ini agak lama nih. Oke, sudah selesai. Kita scroll ke bawah. Nah, 2 menit 48 detik ini normal ya. Jadi sinkron ini berhasil atau tidak jika di sini ada waktu sinkronisasinya. Ini artinya sudah berhasil. Nah, di sini kan bacaannya belum sinkron nih. Nah, supaya rubah ini kita refresh ya, kita refresh. Oke ya, kita jangan tampilkan lagi. Nah, sinkronisasi ini saya baru 1 kali ya. Nah, ini artinya kalau sampai di sini, ini artinya sinkronisasi kita sudah berhasil. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya silakan lakukan sinkronisasi secara bertahap. Ada perubahan data, walaupun itu sedikit, jika ada waktu silakan sinkron untuk menyimpan data di server pusat supaya dapodik kita tetap aman jika terjadi sesuatu gitu ya. Itu sarannya. Tidak usah nunggu selesai dulu dapodiknya. Silakan bertahap sinkronnya. Oke, itu saja mungkin tutorialnya. Mudah-mudahan dengan tutorial ini paling tidak bisa memberikan sedikit pencerahan buat teman-teman operator yang baru. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.